Assalamualaikum, halo semua. Aku Nuzul Rama, konten kreator Islamic Life Hacks. Di hidup ini teman-teman pasti pernah ngalamin yang namanya kekecewaan. Kecewa sama hasil usaha-usaha kita yang nggak sesuai sama ekspektasi. Kecewa karena ada seorang teman mengkhianati kita misalnya. Dan yang lebih parahnya, kecewa sama hal-hal yang udah terjadi. Oh, kenapa hari ini harus hujan? Kenapa dosennya nggak datang-datang dari tadi padahal udah nunggu berjam-jam? Dan lain sebagainya. Rasa kecewa atau rasa sedih ini kalau kita berlarut-larut di dalamnya teman-teman, atau baper, ini bisa bikin kita jadi suudzon sama hal-hal yang udah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengikis rasa syukur kita. Selain itu, rasa kecewa ini juga bisa mengurangi produktivitas kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, di video ini aku mau nge-share 4 tips cara mengcover kekecewaan atau rasa sedih kita supaya kita juga selalu bersyukur sama apa yang telah terjadi. Anginnya kenceng banget. Tips yang pertama, percaya bahwa semua yang telah terjadi itu adalah ketetapan atau takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nih mesti percaya teman-teman bahwasannya segala kesusahan, segala kesedihan itu semua udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan hari ini itu juga udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosen yang gak datang-datang itu juga udah ditakdirkan semuanya. Nah, dengan kita percaya sama qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lebih tenang teman-teman, dan hati kita menjadi lapang untuk menerima segala sesuatu yang udah terjadi. Sebagaimana ini disampaikan di dalam ayat surat Al-Hadid ayat 22, bahwasanya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah dituliskan di dalam kitab Allahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Nah, begitu juga teman-teman, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk cepat-cepat move on nih dari kecewaan yang kita alami. Dengan move on ini juga menjadi ajang untuk diri kita bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ketika ditimpa kesusahan, ketika ditimpa kesedihan, galauan, kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya. Nah, ini juga salah satu pesan atau nasihat yang pernah disampaikan sama guruku di Mesir ini teman-teman, bahwasannya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita coba untuk meniatkan beberapa hal. Maksudnya bahwa setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, kita coba bikin beberapa niat atau beberapa tujuan teman-teman. Nah, ketika nanti misalnya salah satu daripada tujuan kita itu nggak terrealisasikan, maka ada tujuan lain yang mengcover kecewaan kita atas tujuan yang gak kita capai tadi. Misalnya teman-teman pergi ke kampus untuk ketemu sama dosen. Nah, teman-teman bisa bikin niat atau tujuan lain nih, pergi ke kampus selain ketemu sama dosen. Misalnya pingin ke perpustakaan untuk meminjam buku dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika teman-teman sampai di kampus kemudian gak ketemu sama dosen, teman-teman gak akan kecewa harus jauh-jauh pergi ke kampus. Teman-teman bisa melakukan tujuan lain, yakni mengambil atau meminjam buku di kampus, atau hal-hal lain yang bisa teman-teman niatkan. Yang ketiga, menghindari sebab kekecewaan tersebut. Salah satu penyebab kekecewaan terbesar adalah berharap sama manusia. Ini juga udah diajarkan sama Islam bahwasannya kita hendaklah hanya berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Dan yang terakhir, yang paling penting kita sebagai seorang muslim adalah selalu berdoa untuk bisa terhindar dari kesedihan, terhindar dari kekecewaan tersebut. Nah, doa yang bisa teman-teman pakai adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari segala rasa kesedihan, dari rasa lemah serta kelemahan, dari kebakilan serta sifat pengecut, dan beban hutang serta tekanan orang-orang yang tidak baik. Itulah 4 tips cara mengcover kekecewaan atau kesedihan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga bermanfaat untuk diriku sendiri. Usikum wa iya ya. Dan Islamic Life Hacks apalagi yang ingin teman-teman tahu, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, di video ini aku mau mengcover